Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Karena Tuhan tidak pernah jatuhkan uang di atas endas kita, di kepala kita. Tapi Tuhan menjatuhkan berkat ketika kita turun tangan. Ketika kita turun lutut. Ketika kita berpikir cerdas. Makanya orang yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras, berkati keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. Pilihan dua, Anda mau berkat keras atau hidup keras. Makanya jadilah orang seperti Yesus. Berpikir keras, berdoa keras, dan bekerja keras. Saudara, 2 Tawari pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan sungguh hati. Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, bekerjalah sebagai seorang pengusaha dengan bersungguh hati, tulus hati. Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan, melayani bersungguh hati, Tuhan akan limpahkan kekuatan. Kalau engkau seorang student, sekolah dan bersungguh hati, Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Inilah etos kerja. Kerja adalah anugerah. Etos kerja adalah kasih karunia. Anda boleh tanya sama mereka yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemi. Buat mereka berkata begini, lebih baik pusing tapi punya kerjaan daripada pusing tidak punya kerjaan. Lebih baik capek karena punya kerjaan daripada capek gak punya pekerjaan. Hei, kalau kamu bisa punya usaha, kamu bisa punya pekerjaan, bersyukur. Satu kali saya sedang gunting rambut sama tukang barber saya. Dan kemudian saya berkata, aduh, saya mulai tambah uban nih. Kemarin istri saya cabutin beberapa uban di kepala saya. Kemudian tukang barber berkata, Pak, mesti bersyukur Bapak ubanan daripada gak punya rambut. Ya juga sih. Saudara yang gak punya rambut mesti bersyukur. Gak punya rambut daripada gak punya kepala. Jadi segala sesuatu pasti ada yang bisa kita ucapkan syukur. Berikutnya, kerja adalah amanat. Merupakan perintah Tuhan untuk kita bekerja. 6 hari lamanya, hari ke-7 berhenti. Setelah berhenti kita mengumpulkan kekuatan kerja lagi. Makanya orang yang tidak bekerja tidak diberkati Tuhan. Orang yang bekerja diberkati Tuhan. Berikutnya yang C. Kerja adalah aktualisasi. Memenuhi kebutuhan hidup. Kalau Anda gak kerja, Anda miskin. Kalau Anda kerja, Anda diberkati. Berikutnya kerja adalah panggilan. Maka bekerja sesuai dengan panggilanmu. Anda sebagai seorang penyanyi bekerja sebagai seorang penyanyi. Anda sebagai seorang pemusik bekerja sebagai seorang pemusik. Anda sebagai seorang pedagang bekerjalah sebagai seorang pedagang. Anda sebagai seorang IT bekerja dengan sebaik mungkin di sana. Berikutnya kerja adalah ibadat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mereka yang ibadah tiap hari lebih rohani daripada mereka yang ibadah cuma seminggu sekali. Karena harus kerja. No, waktu kamu bekerja, kamu sedang mengaplikasikan firman-firman yang kamu dengar dari ibadah-ibadah, dari firman Tuhan. Itu namanya ibadat. Kerja adalah pelayanan. Mungkin waktu kamu kerja gak dibayar sama orang. Waktu kamu kerja, kamu nabur. Itu adalah pelayanan. Itu menajamkan kemampuan kamu. Sama seperti saya. Pergi ke desa-desa, saya gak terima PK, saya gak terima income. Saya lakukan itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Itu akan menajamkan kemampuan saya. Saya bersyukur tadi malam waktu kita bikin pesta pernikahan massal. Tim tidak kepikiran mengenai kue tart pernikahan. Kami pikirkan dekorasi, rundown dan semuanya, surat-surat. Tapi kemudian salah seorang jemaat di ICI yang bekerja di bidang WO, Wedding Organizer, berkata kepada General Sekretari Gereja ICI, kami mau menyumbangkan yaitu 4 kue tart yang 3 level untuk nikah massal di Gereja ICI. Waktu dia pasang jadi begitu indah sekali. Wow, usahanya dia pakai buat pelayanan. Setelah itu istri saya berkata, bagus banget Jo. Aduh,
Kamu foto nggak tuh kue tartnya? Saya mau posting di story. Ikut saya mau promosikan sebagai ucapan syukur. Wow. Kerja adalah kehormatan. Satu kebanggaan. Kamu tuh bisa bekerja. Malu kalau kamu tuh nganggur. Makanya sungguh-sungguh bekerja. Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Karena Tuhan tidak pernah jatuhkan uang di atas endas kita di kepala kita. Tapi Tuhan menjatuhkan berkat ketika kita turun tangan. Ketika kita turun lutut. Ketika kita berpikir cerdas. Makanya orang yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras, berkati keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. Pilihan dua, Anda mau berkat keras atau hidup keras. Makanya jadilah orang seperti Yesus, berpikir keras, berdoa keras, dan bekerja keras. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.